يا نبي السلام عليك يا رسول السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid. Maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali dari lubuk hati yang dalam kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang aduh ka rumah saji untuk ibadah, dan kita masih diberikan istiqomah oleh Allah. Alhamdulillah, syukur yang tiada tara, karena semua adalah biidznillah, atas izin dari Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 10 hari lagi, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia dan utama, ibadah yang besar, Idul Akbar. Di hari raya yang gadang tu sebenarnya Idul Adha, sampai hari tasyrik 3 hari takbir itu 11, 12, 13. Jadi hari raya yang besar itu dalam Islam adalah Idul Adha. Dalam rentang waktu yang 3 hari itu boleh kurban. Jadi tidak harus tanggal 10, tidak harus tanggal 11, 2 boleh bisa, 3 boleh bisa. Begitu besarnya. Sayang kalau seandainya ibadah yang agung yang besar ini kita tidak ikut di dalamnya, dan sangat merugi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka yang Allah izinkan, berikan kemampuan, istita'ah, kelapangan, dan sekarang sudah berangkat menunai panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Semua itu adalah tujuannya untuk taqarrub ilallah, mendekat kita kepada Allah. Makanya ibadah kurban itu qaraba, dia bahasa Arab qarib, dekat, karib kerabat, kan du sanak dake itu. Jadi qarib itu adalah dekat, kurban mendekat. Jadi ibadah kurban adalah sebagai salah satu
bukan satu-satunya, salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau rajin awak ikut ibadah korban, maka wajib dekat kepada Allah. Mana bahasa tadi qarib, mendekat. Yang korban rajin ke rumah saji malih, itu tak cocok itu. Korban dia mau, tetapi jamaah dia tak mau. Korban dia aktif, baca Al-Quran tak mau. Itu tak benar itu. Ini semakin dakik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah telah menyampaikan ibadah korban ini begitu hebatnya. Diawali dengan likulli. Dalam surah Al-Hajj itu ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat. Kalau tiap-tiap umat berarti kasadualah disyariatkan Allah untuk penyembelihan korban. Maka definisi korban itu menyembelih hewan ternak atau binatang ternak pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus disembelih hewan ternak Idul Adha, tidak boleh hari lain. Tujuannya taqarrub ilallah. Hadirin kaum muslimin, jadi diantaranya adalah liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, makanya salah satu menyembelih korban itu wajib menyebut nama Allah. Jadi tidak sah sembelihan disembelih oleh orang-orang lain dari Islam. Orang Islam pun menyembelih harus menyebut nama Allah, bismillah, setidaknya itu. Kalau tidak, maka makanan itu, hasil sembelihan itu nanti hukumnya haram dikonsumsi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu ibadah korban ini adalah syariat, perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ada dijelaskan, dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kautsar Allah jelaskan, dalam Al-Quran surah As-Saffat Allah jelaskan, Al-Kautsar ayat 1 ayat 2, As-Saffat itu dari ayat 100 sampai 111. Banyak keterangan tentang ibadah korban itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita disyariatkan penyembelihan korban? Lihat salah satu contoh saja dalam Al-Kautsar ayat 1. Jadi sebelum perintah korban itu, sebelum perintah sholat, kita dikasih oleh Allah nikmat dulu. Inna a'toina kal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi sebelum kurban, sebelum sholat, Allah kasih nikmat dulu. Deklah diagih nikmat dari Allah, baru datang perintah. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat. Jadi manusia-manusia, orang-orang yang tak sholat itu dia kufur nikmat, iyo. Makanya dia kafir. Kafir itu, kafarah itu kan artinya kan menutup, tidak kasar itu. Makanya pahami Al-Quran. Kenapa seperti itu? Begitu jelasnya Allah menjelaskan. Jadi belum ada perintah kalau Allah tidak kasih dulu. Maka para ulama ada menganggap hukum ibadah korban itu membawa kepada wajib. Kalau Imam Syafi'i itu mayoritas kita di Indonesia ini, daerah Melayu itu kan Imam Syafi'i itu sunnah kifayah. Kalau menurut Imam Hambali, Imam Hanafi itu adalah hukumnya wajib. Dan beliau berpatokan kepada hadis Rasul, jelas bahasanya, man kana lahu, sia yang diagih oleh Allah saatun, kelapangan, rizki, nikmat, karunia oleh Allah, kemudian dia walam yudah, ndak namuah, lah diagih dia Allah nikmat, kemudian dia ndak mau ikut kurban, ibadah kurban itu, apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana, jangan dake tampe solat kami. Jangan dake itu berarti kan dilarang tuh. Dilarang tuh berarti tidak boleh ya. Berang, gitu.
Berarti perintah itu wajib. Ini menurut Imam Hanafi. Lihat dalam kitab beliau. Karena sudah ada tadi diberikan Allah apa? Kelapangan rezeki. Contoh kecil, kalau ada piti 1 juta, 1.500.000, pai ke pasar, ke mall, kama saja pai balanju itu sebantanya itu. Setengah hari itu habis itu. Apalagi kalau ada traktir makan kawan. Tidak lama. Atau yang hobi merokok. Rokok kini ada 20.000, 25, 30, sampai 10 bagai. Anggaplah 30.000. 30.000 sehari sabungkui itu sehari dan biar dulu 30 kali 30 30.000 kali 30 kali 2 balik setahun 10 juta lebih ya. Sampai kambiangnya itu mampu. Makanya Allah telah hantarkan itu. Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Lihat dalam Al-Kautsar ayat 1. Maka karena diagih di Allah itu, fasholli li rabbika, salat. Apa alasan kita untuk tidak salat? Lah diagih di Allah, nikmat, mata karunia Allah, tangan karunia Allah, kaki karunia Allah. Jangankan yang di luar diri, dalam diri saja ndak tetong dia awak doh. Makanya Allah tantang itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kamu tidak akan sanggup, tidak akan kuat, tidak bisa metong-metong dah. Maka syukuri. Dianya 2 hadirin. Kalau tidak syukur dia kufur. Kalau dia syukur dia tidak kufur itu. Tidak ada pilihan yang lain. Mau golongan syukur nikmat atau kufur nikmat. Makanya jelas Allah sampaikan la in syakartum la azidanakum. Ada ziyadah situ. Kalau engkau syukur aku tambah, kata Allah. Tambah. Tapi ingat, wa la in kafartum, kalau engkau mengkufuri maka apa yang datang? Azab. Jadi seharusnya para perokok tu ikut daftar sebagai peserta ibadah korban. Batu membakar piti taluk 10 juta setahun. Masa korban 2.500.000, 2.600.000, 2.800.000 tidak taluk. Cuma tidak mau. Mampu. Tuh Allah sampaikan. Makanya Rasul menyatakan man kana lahu sa'atun. Siapa yang diagih ke lapangan rizki oleh Allah, kemudian dia tidak mau. Kan kemauan itu. Fala yaqrabanna musallana. Ini hadisnya sahih. Rasul menyatakan. Jadi oleh sebab itu hadirin, masih ada waktu, kesempatan bagi kita 10 hari lagi daftar. Mau masjid, musola terdekat tempat kita, di rumah jadi hijau, enggak ada. Boleh di rumah, boleh, di kantor boleh. Enggak ada larangan. Korban itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kalau ditarik kepada kaidah usul fikih, itu mengambil definisi pendapat daripada Imam Hanafi tadi, al aslu fil amril wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib. Tidak bisa mengelak sebenarnya itu. Kenapa? Karena sudah ada Allah memberikan. Baru semua itu adalah dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita berharap semoga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ibadah korban kita selalu meningkat dan selalu kita semakin dekat, semakin taat dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah ibadah korban itu yang terakhir adalah menghilangkan sifat syirik. Satu-satunya penghambaan kita hanya kepada Allah. Haratu bendo itu tidak ada arti apa-apa. Makanya Nabi Ibrahim itu sempat korban itu bukan puluhan, ratusan ekor. Beliau hanya dalam rumah itu 3. Beliau 1, Nabi Ibrahim, istri 2. Saat itu belum ada Nabi Ismail alaihissalam. Ratusan. Jadi penting, ini kisah ini diriwayatkan dalam surah As-Saffat. Menghilangkan sifat kufur nikmat. Syukur nikmat jadinya. Akan menghilangkan sifat nifak. Orangnya munafik, nifak. Juga menghilangkan sifat takabur, merasa sombong.
Takabur itu dalam konsep agama batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau datang kebenaran, datang perintah korban, datang perintah sholat, kalau ditolak, kita bagian dari yang takabur. Innal ladzina yastakbiru, sungguhnya orang-orang yang paling sombong, orang yang takabur itu adalah orang yang berat kepalanya sujud menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan sifat riya, sifat ujub. Jangan menganggap lebih dari orang lain, tidak boleh. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Inilah ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li, ada li di sana. Li itu untuknya, nyatu Allah. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, korban ibadah, hidup dan matiku karena Allah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan berikan rasa kemauan untuk ibadah yang tinggi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawwil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.